Apa benar jika kita memancing di sungai malam hari, ketika kita melihat sosok makhluk yang tak kasat mata, itu bisa membuat kita jadi hoki, dapat ikan yang banyak? Pas begitu ngantuk, kayak ada perempuan, ada orang gitu kan. Begitu saya cek ke kiri, memang ada. Cuman posisi si perempuan itu dia nggak bicara. Jadi istilahnya saya kan kaget. Nah, Bu, mau kemana malam-malam? Saya tanya. Si ibunya nggak jawab. Nah, saya belum istilahnya belum sadar lah itu kan, nggak, entah itu manusia atau bukan. Dia diam aja. Saya tanya, Bu, mau kemana, ini udah malam? Dia nggak jawab juga. Berarti 2 kali tanya kan. Terus kaki saya kan gini nih, jadi istilahnya apa? Nutup jalan ya, jalan jembatan kan. Terus saya gini, lewat. Cuman yang saya bingung, seandainya kalau dia emang apa manusia gitu kan, pasti kena, celananya itu kena. Assalamualaikum dulur-dulur semua. Bersama saya Adi Cahya. Malam ini saya kedatangan narasumber yang mana mata pencahariannya sebagai pemancing sidat di malam hari. Tanpa menunggu lama, mari kita sapa narasumber yang ada di kanan saya. Kang Ido, gimana kabarnya Kang Ido? Sehat-sehat. Kang Ido, dari cerita Kang Ido bisa diceritakan secara singkatnya? Jadi kalau untuk dibilang profesi ya memang profesi sih, tapi sambil dengan hobi ya. Nah, tiap ya mungkin ketika ada waktu luang atau kosong itu saya mancing malam gitu kan. Iya. Nah, targetnya itu kan ikan sidat otomatis karena mancing sidat itu kebanyakan di malam hari. Nah, mungkin untuk di satu tempat, mungkin beberapa tempat juga ada, itu sering lah gitu, ketemu dengan makhluk-makhluk yang memang bisa dikatakan mistis gitu. Itu sih salah satunya, ya mungkin cukup mengganggu tapi ya, serem juga sih. Oke, tahan dulu ya. Oke dulur-dulur, jika kalian ingin mendengarkan kisah dari Kang Ido secara lengkapnya, kita akan memasuki di sesi ngopi horor. Kang Ido, bisa diceritakan secara lengkap pengalaman kisah Kang Ido kepada dulur-dulur misteri yang menonton Kang Ido di sini? Oke. Jadi untuk keberangkatan awal pergi memancing itu sih kita kan biasa prepare atau persiapan itu di sore hari ya. Nah, namun untuk pemberangkatan itu setelah adzan Isya, ya, tepatnya jam 8 lah. Nah, jam 8 kita berangkat. Sebelum berangkat pun kita sudah mencari spot lah gitu, target atau tempat yang akan kita kunjungi untuk mancing. Nah, mungkin untuk tempat yang kali ini memang tidak terlalu jauh dari rumah lah gitu. Cuman yang memang untuk jam malam itu orang-orang sudah nggak ada yang lewat atau yang main, bahkan lumayan cukup jauh juga dari pemukiman warga gitu. Biasa sih di situ saya tuh berdua sama teman. Nah, cuman untuk waktu itu saya memang kondisi mancing sendiri. Karena mungkin satu kondisi lagi hujan ya, hujan gerimis gitu kan. Terus yang kedua, ya memang nggak ada teman yang bisa nemenin karena posisinya pada kerja lah besok paginya gitu. Jadi saya berangkat sendiri. Nah, sebelum itu memulai memancing otomatis saya kan persiapan dulu. Nah, istilahnya kayak seduh kopi gitu kan. Cuman di malam itu memang agak sedikit berbeda. Yang nggak tahu itu malam, ya mungkin malam Jumat atau memang kondisi itu malam Jumat waktu itu. Jadi sebelum saya seduh kopi itu biasanya saya langsung datang ke tempat, saya seduh kopi terus prepare sama yang lain. Waktu itu saya nggak. Jadi saya lebih diam dulu gitu ngelihat situasi perairan karena kondisi memang lagi gerimis ya. Cuma ada sedikit berbeda, waktu itu ada aroma wangi. Wanginya kayak melati. Sekitar 3 menit hilang. Itu di posisi spot mancing? Iya, cuman belum apa-apain baru datang gitu kan, karena memang nggak ada orang, hujan gerimis gitu kan. Nah, setelah itu saya dalam hati kan bilang gini, ya udahlah masing-masing
Saya datang ke sini cuman buat mancing, istilahnya cari rezeki lah gitu. Saya seduh kopi, sampai sempat saya tawarin juga. Istilah ibaratnya gini, kalau bahasa Sunda itu, yuk ngopi gitu. Padahal nggak ada orang gitu. Memang kebiasaan kita orang pemancing itu takutnya ada yang ya istilahnya penghuni di situ lah gitu. Nah, saya tawarin juga gitu. Ketika saya sudah selesai seduh kopi, terus istilahnya apa, prepare, pasang umpan, saya turun ke bawah jembatan. Itu kan ada jembatan juga, cuman jembatannya itu jembatan lama. Nah waktu itu kan masih hujan gerimis tuh, saya lempar kan kail tuh. Gak lama saya duduk, terus bau lagi, bau wangi. Nah, wanginya wangi melati. Nah nggak lama kan di sebelah seberang itu ada pohon beringin juga. Jadi pas kalau saya diam nih, lihat ke joran atau pancingan, kayak ada orang di atas pohon beringin itu ngeliatin. Terus saya liatin kan, nggak ada. Terus saya fokus lagi, kayak ada yang liatin lagi beda tempat gitu. Di pinggirnya ada batu gede lah. Ada batu gede ngeliatin lagi, saya cek nggak ada lagi. Saya takutnya ada satu kesalahan di awal kan pas seduh kopi. Makanya saya bilang gini, ayo ngopi sini, temenin, saya bilang gitu. Tapi nggak ada yang jawab. Nah cuman beberapa jam kemudian, nah itu udah agak lama. Nah mulai agak bau. Oh, dari bau, dari wangi ke bau. Oh. Nah itu bau busuk. Bau busuk. Nah saya kan takutnya ada ular ya. Karena untuk prinsip pemancing itu gitu, kalau ada wangi busuk itu biasanya ular lapar katanya gitu kan. Saya cek nggak ada. Tapi nggak lama, berubah lagi ke wangi melati lagi. Oh tuh berbalik. Nah berbalik. Pas saya cek jam, ternyata baru jam 11:30 malam. Nah akhirnya kan agak ngantuk, posisinya masih gerimis di bawah kan. Nah saya naik ke atas, jadi naik ke jembatan, yang jembatan tua itu kan. Nah jam 10:30 saya naik ke atas karena takut ada banjir ya, dari apa, digirang lah kalau di Sunda itu. Saya naik ke atas. Nah habis itu begitu di atas, kalau bahasa Sundanya mah ngalenyap. Jadi itu ngantuk, udah ngantuk banget, cuman ditahan. Pas begitu ngantuk, kayak ada perempuan, ada orang gitu kan. Begitu saya cek ke kiri, memang ada. Cuman posisi si perempuan itu dia nggak bicara. Jadi istilahnya saya kan kaget. Nah, Bu mau kemana malam-malam? Saya tanya, si ibunya nggak jawab. Nah, saya belum istilahnya belum sadar lah itu kan, nggak, entah itu manusia atau bukan gitu. Dia diam aja, saya tanya, Bu mau kemana, ini udah malam? Dia nggak jawab juga, berarti 2 kali tanya kan. Terus kaki saya kan gini nih, jadi istilahnya apa? Nutup jalan ya, jalan jembatan kan. Terus saya gini, lewat. Cuman yang saya bingung, seandainya kalau dia emang apa, manusia, pasti kena, celananya itu kena kaki gitu kan. Nah tapi ini enggak, makin jauh. Saya tanya lagi, Bu mau kemana? Kan nggak ada rumah ke situ kan. Habis itu saya ikutin, nggak ada, hilang. Jadi kan jembatan gini, maju belok, habis ujung belok. Pas di belok itu saya cek nggak ada. Terus yang saya bingung juga gini, kalau seandainya orang itu kan jembatan biasanya goyang. Kalau ada orang jalan, ini nggak goyang. Cuman habis itu nggak lama saya lihat joran tuh ada ikannya. Dapat. Nah, jadi saya juga cukup bingung juga gitu kan. Istilahnya gini, malam itu memang serem juga. Karena untuk dari sosok wajah itu nggak terlalu jelas. Itu sosoknya perempuan. Karena pakai apa, cudung, cuman rambutnya keluar gitu. Nah, cuman wajahnya nggak jelas. Terus saya tanya nggak jawab. Kan saya sapa nggak jawab juga. Gitu. Nah itu di malam itu memang luar biasa. Ibaratkan kayak kita diuji lah gitu kan. Tapi memang benar-benar seremnya tuh nampak depan gitu, di depan wajah gitu kan. Di malam itu saya tuh baru tuh jam 12:30 saya cek jam. Setelah dapat ikan tuh, yang nggak lama ada yang lewat lagi. Nah itu biasa si bapak itu ya bisa dikatakan ustadz kita lah.
Nah kan biasa kan rumahnya lewat, kalau itu dia bener rumahnya di situ, cuma satu-satunya rumah tuh di situ, nggak ada lagi. Tanya kan, Pak jam segini ada yang lewat nggak? Nah si bapak itu kan jawab, udah nggak ada jam segini. Paling telat itu paling jam 9, paling malam yang lewat kalau perempuan. Itu juga suka sama bapaknya gitu. Cuman waktu itu ya dia sendiri. Itu kata Pak Ustadz. Iya, kata Pak Ustadznya gitu. Makanya saya nanya, Pak tadi saya ketemu, saya ceritain juga gitu. Jadi dia bilang itu ya mungkin yang nunggu di sini gitu. Itu masalahnya itu nggak goyang, nggak? Apa? Si jembatan. Jembatannya itu. Saya nggak goyang, terus ya sebelum-sebelumnya pun ada wangi bau gitu. Dan itu memang sosoknya itu ya, saya juga heran, dari wajahnya nggak terlalu jelas, cuman ya kalau untuk dari fisik itu perempuan. Gitu, masanya depan banget dan depan mata. Nah kan dari kejadian itu kan istilahnya saya agak merinding juga ya, istilahnya kalau mancing sebelumnya walaupun tempatnya ya dibilang kata orang angker itu nggak terlalu kejadian depan mata banget, paling ada suara atau istilahnya ada yang nanya, cuman orangnya nggak ada, apa sosoknya nggak ada. Nah setelah dapat itu saya pikir pindah aja lah, pindah spot kan, karena waktu itu saya memang posisi mancing itu sendiri, pindah spot ke yang agak lumayan dekat lah ke pemukiman warga. Pindah waktu itu udah dapat hasil baru satu kan, saya pindah jam setengah 1 malam tuh, jam 1-an lah tepatnya kan. Nah saya pindah spot, habis pindah spot itu saya sama juga posisi jembatan. Masih jembatan? Masih jembatan juga, cuman kalau jembatan yang ini udah modern lah, bisa dikatakan dia udah bukan jembatan gantung, jadi istilahnya kokoh kuat lah gitu. Nah cuman kan yang namanya mancing itu kita nggak boleh ngehidupin yang namanya lampu ya, itu memang harus dilakukan juga gitu. Nah saya kan berangkat sendiri, terus saya pasang umpan lagi seperti yang pertama datang, seduh kopi lagi, saya bilang istilahnya kalau istilah Sunda itu nawarin lah, kayak izin lah. Cuman waktu itu saya sendiri nggak tahu yang bisa dibilang saya yang apes atau dia yang apes. Nah waktu itu saya lempar, begitu saya kan sendiri ya, saya lirik kanan itu kayak ada tadi sama ada ya orang. Cuman kalau yang ini memang kayak ada yang nemenin. Cuman posisinya dia itu nggak jawab juga sama. Saya tanya kan, Pak mancing, diam. Cuman belum ada bau, belum ada apa-apa, itu baru kelihatan oleh kasat mata saya sendiri. Nah habis itu saya tanya lagi kan, Pak mancing, dia diam lagi. Ya udah, saya kan nggak mau ya dibilang SKSD atau so dekat kan, karena memang malam itu saya baru ketemu. Habis itu saya fokus sama jalan saya. Nah nggak lama itu sekitar ada 20 menitan, habis satu batang rokok itu waktu mancing mulai bau lagi, sama bau-bau bangke itu. Kalau yang awal kan bau melati dulu, wangi lah. Kalau di tempat yang kedua itu bau bangke langsung. Bau bangkainya memang luar biasa. Tapi itu nggak lama, cuma sekitar kena 3 menitan baunya. Saya nggak berani tanya juga si bapak yang sebelah sana, cuman yang perbedaannya gini, kalau kita kan mancing ke depan ikutin arus air. Nah si bapak ini lawan arus air. Dia berlawan? Iya berlawanan. Kalau secara logika ya memang airnya itu kan jalan ya, nggak mungkin lah, pasti ke bawah kan. Nah ini si bapak lawan arus air. Akhirnya saya sadar juga gitu, ini orang apa bukan gitu. Nah saya nggak tahu dia orang atau bukan, cuman waktu itu habis dari bau kembali lagi ke wangi lagi. Itu terus berganti? Iya berganti lagi, wangi lagi. Jadi pas ke wangi, saya ngelirik ke si bapak itu udah nggak ada. Kan bau wangi melati lagi. Nah si bapak itu pas saya cek nggak ada, hilang. Ada? Iya. Itu kan malam hari hujan gerimis, yang harusnya kalau identik kita kan, saya sendiri aja pakai apa? Sweater itu 2 lapis. Dia cuma pakai celana pendek, kan aneh. Cuman untuk baju, warna baju saya kurang ini ya, kurang jelas karena kan posisinya gelap. Cuman dia pakai kaos sama celana pendek, kayak ya orang yang mau ke sawah biasa lah gitu. Jadi seperti petani ya? Iya seperti petani. Nah saya nggak tahu itu istilahnya
manusia atau bukan, cuman ya memang kalau dari segi misteriusnya lumayan, saya sendiri bisa dikatakan ini pulang apa terusin gitu mancing itu, karena posisinya dia nggak mau jawab juga. Dan sepengalaman saya sepanjang saya mancing di mana-mana itu, kalau ketemu orang yang mancing di lokasi, kita pasti ngopi bareng, dia nggak mau jawab juga, Masih terdiam. waktu itu nggak berani jawab lah, nggak berani nanya lagi gitu kan, soalnya kayak yang budak lah gitu. Cuman yang anehnya itu dia ngelempar ke lawan arus gitu. Cuman ya kalau untuk baunya itu lebih banyak bau bangkai sih di lokasi itu, karena memang lokasi itu agak lumayan juga. Angker ya. Angker, iya. Akhirnya saya pindah lokasi lagi jam 1:30-an waktu itu. Itu terus pindah lokasi. Iya, pindah lokasi. Karena kalau untuk mancing itu kita nggak bisa satu lokasi, kecuali kalau mau tidur di satu lokasi itu. Nah, akhirnya kan saya pindah lokasi. Nah, ini juga lokasinya itu kan ada bebatuan ya, kayak istilahnya cadas. Nah, di cadas itu ada tempat kayak gimana ya? Cadas kan nggak rata, legok ini nih. Nah, saya pindah ke cadas itu, terus saya istirahat dulu sebentar, nyender. Nah, terus nggak sekitar 5 menit lah saya diam dulu, karena ngerenungin lah kejadian-kejadian sebelumnya gitu kan. Nah, terus saya mancing lagi. Begitu mancing lagi nggak lama, sekitar 15 menit dari itu ada orang yang datang terus ngelangkahin. Jadi kita ini cadas gini, ini kan gini nih, ada orang tuh ngelewat, jadi nggak permisi gitu. Jadi kalau orang itu biasanya punten atau maaf, ini dia lewat aja langsung, lewat ya, Tanpa ngomong satu. nggak ngomong satu kata pun. Itu beda tempat ya. Nah, saya bingung gitu, ini orang mau kemana gitu, tapi dia nggak lewat aja gitu kan. Saya tanyakan, "Pak mau kemana?" gitu. Dia nggak jawab juga sama. Nah, akhirnya saya ngerasa ada teman mancing, kan itu sendiri kan. Nah, ada teman ini gitu kan. Saya mancing. Nah, nggak lama di sebelah-seberang. Nah, ada yang siulan. Sebenarnya kan ini apa, pohon bambu ya, siulan gitu. Saya balas siulan lagi gitu. Terus saya tanya lagi gitu kan, keluar, saya bilang gitu kan. Nggak ada, berhenti siulannya kan. Cuman saya udah ada sekitar 1 jam, saya cek si bapak tadi yang lewat, karena untuk kalau jalan ke sana itu nggak ada jalan, buntu. Nah, saya cek, si bapaknya nggak ada. Tetap Nggak ada. Saya cari, ke sana nggak ada jalan. Saya sampai bingung waktu malam itu. Tapi di situ, habis itu saya balik lagi ke tempat. Terus apa? Jalan saya tuh ada lagi, dapat lagi 1. Nah, jadi 2 kan? Nah, habis 2 itu saya bingung itu mau lanjut mancing atau selesai. Nah, cuman dari sosok si bapak tadi, dia bersih, pakai apa, kopiah gitu. Jadi nggak bau, nggak ini. Kalau itu pakai kopiah, dia cuma lewat aja ngelangkahin saya gitu. Nah, cuman tetap aja kan, saya merinding gitu kan. Kita satu lagi sendiri berangkat mancing, terus yang kedua posisi agak dikit gerimis gitu kan. Yang ketiga tiba-tiba lewatnya kita, saya nggak tahu kalau ya mungkin orang normal tuh turun dari ke tempat tersebut tuh pasti kedengeran jalan kakinya. Ini nggak, langsung aja lewat ngelangkahin. Habis itu nggak lama saya cek ke situ, nggak ada bapak. Nah, akhirnya jam 2:30 saya naik mancing, ketemu rekan mancing juga, cuman di beda tempat, beda spot. Nah, terus saya ceritain kan, "Kang, hasil," kata rekan kan. Saya jawab, "Hasil 2," saya bilang gitu kan.
Nah, rekan ini dia nanya, dari mana gitu kan? Dari Gupitan, saya bilang gitu. Dari spot yang terakhir. Saya ngaku di situ. Ada, kata dia kan. Ada 2, saya bilang kan. Oh, gede-gede. Ketemu nggak? Nah, rekan itu nanya ke saya. Ketemu nggak? Ketemu siapa? Itu yang biasa yang penunggu di situ, kata dia. Kalau kamu ketemu, ya pasti jangan dulu pulang. Harusnya tungguin dulu sampai subuh, kata dia gitu. Terus saya cerita kan. Akhirnya saya cerita ke rekan, ya itu orang yang meninggal 5 tahun ke belakang. Itu sih Sosok si bapak si bapak tadi itu yang pakaiannya rapi. yang rapi itu, yang memang udah lama. Kalau untuk meninggalnya itu dia tenggelam di di lokasi itu Yang dipakai buat yang mancing. Iya, karena yang bikin saya datang ke situ penasaran, banyak ceritanya gitu. Jadi terdorong. Untuk datang ke situ juga. Karena kalau untuk pemancing sidat sendiri sih, semakin kita mencari spot yang memang banyak misteri gitu kan, ya mungkin di situ biasanya sidatnya gede-gede juga. Gitu. Ya cuman harus kuat sih. Gitu sih. Waktu itu kan dapat 2 ya. Nah, setelah itu esok malam saya turun lagi. Istilahnya mancing lagi. Karena malam kemarin kan dapat 2 setelah kejadian-kejadian itu. Nah, esok malamnya saya turun lagi, cuman untuk di lokasi itu 1 lokasi aja. Kemarin kan malam kemarin itu cuma 3 lokasi ya, 1 malam. Cuman untuk malam besoknya saya tuh di 1 lokasi, di lokasi yang kedua. Nah, yang ketemu sama bapak-bapak yang memang nggak jawab. Nah, itu karena di situ saya nggak dapat. Karena penasaran, saya jemput lagi ke situ, mancing lagi di situ lah dari awal itu. Untuk dari jam 8 itu biasa aja, biasa seduh kopi sama istilahnya prepare lah gitu kan, pasang kail gitu. Saya mancing aja, cuman setelah malam sedikit, sekitar sejam setengahan lah dari aktivitas awal gitu kan, mulai kembali ada bau lagi. Nah, itu diawali dengan bau wangi, cuman kayaknya lebih pekat wanginya, wangi mawar. Ya. Nah, habis itu di sebelahnya itu ada suara ledakan juga. Nah, saya kira kan longsor. Akhirnya saya samperin, ternyata nggak ada apa-apa. Saya balik lagi ke tempat awal, saya mancing tuh di jembatan. Waktu di malam keduanya itu, saya berharap ada yang nemenin lagi gitu. Ya cuman nggak ada, malah yang ada cuman itu suara-suara gitu, kayak apa? Suara bersiul gitu kan. Yang bersiulnya agak aneh juga gitu. Terus ada suara gitu. Jadi kayak kita lah, misalkan ada ular atau ada apa, buat ngusir lah gitu. Ini ada suara kayak gitu sama juga. Cuma saya diam aja, saya nggak bereaksi apa-apa. Kalau saya takut sih ada gitu, karena sendiri ya. Nah, cuma lebih dominan untuk wangi, sering ngeluarin wangi yang bau busuk juga sama itu. Lebih dominannya busuk sih waktu itu. Saya bingung juga gitu, ini kayak ada bangke gitu. Nah, cuman ya saya cek di bawah pakai senter kan, yang nggak boleh kita nyalain senter di mancing di malam itu, nggak boleh, nggak ada apa-apa, karena penasaran aja gitu. Cuman ini baunya dari mana gitu. Nah, terus itu udah saya diam lagi sambil nunggu pancingan lah gitu kan. Nah, ada sekitar 2 jam lah. Nah, saya ubah posisi, saya ikutin cara si bapak yang waktu itu mancing. Jadi lawan apa? Arus. Nah, lawan arus kan. Memang kalau di malam kedua ini airnya nggak terlalu gede karena nggak hujan ya. Kalau kemarinnya kan hujan, gerimis. Nah, saya lawan arus. Begitu lawan arus, saya simpan joran. Nah, baru ada tuh
yang kayak liatin gitu. Cuman itu di bawah pohon, nggak tahu pohon ini apa, pisang. Nah, saya lirik nggak ada hilang gitu. Terus aja kayak gitu. Saya ngeliat jalan kayak ada lagi gitu. Saya lirik nggak ada lagi. Nah, cuman yang herannya begitu saya samperin itu di pohon pisang itu nggak ada siapa-siapa. Gitu. Habis itu balik lagi ke jalan kan. Nah, itu wangi apa? Baunya tuh bikin sesak lebih parah gitu. Pengap gitu. Jadi istilahnya ini bangkainya nggak ada gitu kan. Terus apa? Wanginya, baunya parah gitu. Saya pun nggak tahu gitu ada apa gitu kan. Tadinya nggak bakal diterusin, cuman saya kan penasaran juga gitu. Akhirnya saya terusin. Nah, saya duduk itu kan jadi kalau kemarin tuh saya jalan kaki pindah ke tempat-tempatnya kan. Kalau itu langsung pakai motor ke situ ke lokasi. Nah, pas jam 1:30 atau jam 2-an lah kalau nggak salah itu baru ada yang lewat tuh di jembatan. Tungguin kata dia gitu. Di jembatan itu. Cuman saya kaget kan. Pak, tungguin apaan? Saya bilang gitu. Tungguin aja kata dia. Jadi jalan kaki ke bawah. Jadi kan ini jembatan terus ke bawah. Nah, saya kejar kan. Dia udah nggak ada lagi. Gitu. Saya tungguin. Tapi saya nggak kuat sebetulnya karena bau, ada aroma busuk gitu. Nah, biasanya ditungguin jam 2:30 sampai 2:30 lah tahrim ya. Itu baru dapat lagi satu sidat. Iya. Nah, situ saya angkat gede lagi, sekitar 6 kilo. Tapi itu memang paling parah lah gitu baunya itu. Jadi istilahnya kaget gitu kan. Bau juga, tapi seneng juga gitu dapat sidatnya gitu. Mungkin untuk cerita pengalaman dari kisah perjalanan selama saya mancing gitu, itu dulu palingan yang mungkin memang luar biasa lah gitu. Bisa dikategorikan satu kejadian yang aneh, terus ya kalau dibilang serem-serem juga gitu. Itu sih. Oke, baik Kang Ido, terima kasih sebelumnya Kang Ido sudah menceritakan secara lengkap di Tilu Dulur Misteri ini. Kang Ido, ada beberapa poin yang ingin saya pertanyakan. Boleh. Apakah benar jika pemancing di sungai bertemu dengan sosok-sosok makhluk yang tak kasat mata, itu bisa dibilang kita mancing jadi hoki, Kang Ido? Kalau untuk pengalaman pribadi ya, itu ada benarnya, ada tidaknya juga. Jadi kalau untuk sesuai pengalaman sih kayak yang menampakkan gitu kan. Jadi seolah-olah kita pun bingung itu mereka itu terganggu atau enggaknya, kita nggak tahu. Nah, cuman tergantung kondisi sih gitu. Jadi istilahnya kalau kita yakin gitu ini di balik ini ada sesuatu lah gitu kan, ada istilahnya yang kayak ini ujian atau bukan gitu kan, kita kuat, kita pasti dapat nih. Kalau udah yakin ke situ ya saya lanjut gitu kan, itu suka dapat. Cuman kalau misalkan saya ragu, kalau udah ada apa gangguan-gangguan, biasanya jauh juga sih. Jadi nggak terlalu tentu juga, nggak nentu lah. Nah, cuman biasanya kalau untuk setiap ada kejadian musibah atau apa gitu, ada yang meninggal di lokasi itu, biasanya kebanyakan ya itu dijemput. Intinya dipakai gitu kan, misalnya dipakai itu didatengin ke lokasi tersebut buat mancing juga. Kebanyakan sih kayak gitu. Tapi untuk cerita saya barusan itu memang saya nggak tahu itu ada mayat di situ yang meninggal udah 2 sampai 3 harian, itu nggak tahu gitu sih. Tapi ada nggak impact ke Kang Ido
Kan tadi dijelaskan, Iya. ketika melihat sosok makhluk tak kasat mata, kita jadi hoki, bisa dibilang jadi hoki. Itu kan ikan dibawa ke rumah. Ada impactnya nggak ke Kang Ido? Kalau Keluarganya? kalau untuk impact itu nggak ada sih. Cuman ya kalau untuk kebayang-bayang Mas ada gitu. Jadi kebayang-bayang gini, kita tuh penasaran gitu. Jadi karena wajahnya nggak terlalu jelas gitu kan. Kalau dari pakaian jelas, cuman dari wajah ini kita nggak bisa bayangin gitu. Hidungnya ada atau gimana gitu. Kita nggak kayak kasat, jadi kayak datar aja gitu. Itu sih yang jadi ini polemik yang kebawa ke rumah. Kalau untuk ikannya sendiri itu nggak ada. Gitu sih. Terima kasih Kang Ido sudah mau bercerita di Tilu Dulur Misteri ini. Oke dulur, bagi kalian yang mempunyai kisah pengalaman horor seperti Kang Ido, bisa kalian DM di Instagram Tilu Dulur Misteri yang ada di bawah ini. Akhir kata, saya Adi bersama Kang Ido pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.